nama saya Hidayatul Haisiah dengan NPM 21310059 dari kelompok 8, blok reproduksi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi skill lab 3 dengan topik asuhan persalinan normal atau APN dan kartograf. Baik, pada persalinan normal ini ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Untuk yang pertama, tenaga untuk mendorong anak keluar. Yang kedua, terjadinya perubahan uterus dan jalan lahir atau pembukaan. Yang ketiga, gerakan pada anak saat persalinan atau mekanisme persalinan. Pada proses persalinan terdapat 4 kala. Untuk kala yang pertama yaitu kala pembukaan. Untuk kala yang kedua, kala pengeluaran bayi. Untuk kala yang ketiga, kala pengeluaran plasenta. Dan untuk kala yang keempat yaitu kala 2 jam setelah persalinan. Baik, untuk kala yang pertama yaitu kala pembukaan. Ada 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Nah, fase laten terjadi ketika pembukaan dari 0 sampai 3 cm. Pada fase aktif terjadi pada pembukaan 4 sampai 10 cm. Nah, untuk mengetahui pembukaan sudah terjadi, kita lakukan dengan cara VT, yaitu dengan cara masukkan 2 jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina sang ibu untuk mengetahui berapa sentimeter pembukaan yang sudah terjadi. Baik, pada kala yang kedua, kala persalinan itu terjadi pada saat pembukaan serviks sudah mencapai 10 cm. Nah, untuk memastikan tanda dan gejala kala 2 sudah tampak atau belum, seperti contoh tanda dan gejalanya itu, ibu ada rasa untuk mengajan bersamaan dengan kontraksi yang ada kuat. Yang kedua, ibu merasakan adanya tekanan pada rektum dan vaginanya. Perineumnya menonjol, vulva vaginanya itu membuka, meningkatnya pengeluaran lendir atau lendir bercampur darah. Nah, terakhir terdapat penonjolan pada anus. Nah, bila sudah terjadi tanda dan gejala kala 2, kita sebagai dokter harus bisa memimpin persalinan pada ibu tersebut. Nah, bila pembukaan sudah lengkap, pimpin ibu untuk mengejan. Lalu menolong lahirnya kepala, bahu, badan, dan tungkai. Setelah bayinya lahir, kita letakkan di atas abdomen si ibu untuk melakukan pemotongan tali pusat. Setelah pemotongan tali pusat, barulah bayi dapat diserahkan kepada asisten kita untuk dilakukannya pembersihan. Baik, pada kala yang ketiga yaitu pengeluaran plasenta. Dilakukan penyuntikan oksitosin sebanyak 10 unit secara intramuskular. Nah, 1/3 pada paha kanan atas ibu bagian luar. Nah, setelah penyuntikan kita lakukan pengeluaran plasenta. Yang pertama dilakukan yaitu massa uterus. Lalu kita lakukan peregangan tali pusat terkendali secara perlahan-lahan sampai tali pusat itu terlepas dan tampak plasenta dari vagina.
di vagina tersebut. Lalu kita pegang plasentanya menggunakan tangan kiri. Setelah plasenta keluar, kita lihat plasenta itu utuh atau tidak. Setelah dirasa plasenta utuh, kita melakukan penyuntikan agar metal secara intramuskuler kembali. Baik, untuk kala yang terakhir atau kala yang keempat yaitu 2 jam postpartum. Nah, yaitu evaluasi pada ibu setelah melahirkan. Yang harus dilakukan yaitu memantau kontraksi rahim itu bagus atau tidak, memantau adanya keluar sesuatu dari pervaginan ibu itu atau tidak. Yang ketiga itu memantau darah nifasnya. Yang keempat itu lalu dilakukan pemantauan vital sign pada ibu. Setelah semuanya cukup selama 1-2 jam postpartum tersebut, barulah boleh dilakukan inisiasi menyusui dini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.